Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestalia Rosiasati dari Teknik Informatika kelas 1B. Di sini saya akan menerangkan makalah saya yang berjudul Penanganan Cyberbullying. Pertama, latar belakang dari cyberbullying adalah di era globalisasi ini, perkembangan teknologi semakin pesat. Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai inovasi teknologi di seluruh dunia. Perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Teknologi dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial manusia. Salah satu kemajuan teknologi yang paling pesat adalah dalam bidang teknologi informasi atau internet dan komunikasi. Dengan adanya internet, berbagai informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga penyebaran informasi dapat berjalan dengan cepat dan tidak mengenal jarak. Sekarang ini, akses terhadap internet sangatlah mudah dilakukan sehingga menarik minat banyak orang untuk menggunakannya. Tidak hanya orang dewasa saja, tetapi remaja dan anak-anak juga tertarik untuk menggunakannya. Malah kecenderungannya sekarang pengguna internet kebanyakan adalah remaja. Remaja adalah usia di mana seseorang ingin mencoba berbagai hal baru, sehingga segala hal tentang internet dapat menarik perhatian. Dengan ketertarikan yang besar, maka keinginan untuk mengeksplor diri tentu menjadi besar pula. Keinginan untuk dikenal dan diperhatikan oleh banyak orang melalui internet, hal ini dapat menimbulkan perilaku-perilaku yang negatif. Misalnya menulis sesuatu yang sebenarnya sangat privasi milik orang lain. Mengupload gambar orang lain yang kurang pantas, bahkan bisa pula mengolok-olok teman sendiri dalam sosial media. Padahal, perilaku meledek, menghina, atau memojokkan seseorang di internet termasuk dalam tindakan cyberbullying atau kekerasan dalam dunia maya. Bullying dapat dilakukan dengan mudah, bahkan terkadang tanpa sadar apa yang dilakukan termasuk dalam cyberbullying. Cyberbullying hanya berlaku untuk sesama anak atau remaja, sementara jika ada orang dewasa yang turut terlibat di dalamnya, maka itu tidak termasuk cyberbullying. Kegiatan tersebut sudah dapat dipandang sebagai perbuatan kriminal atau cybercrime. Cyberbullying atau kekerasan dunia maya lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Korban cyberbullying sering kali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang. Intimidasi secara fisik atau verbal pun menimbulkan depresi, namun korban cyberbullying mengalami tingkat depresi lebih tinggi. Dampak dari cyberbullying untuk para korban tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu bunuh diri. Dalam aspek etimologi bully, dalam bahasa Indonesia kerap digunakan dengan bahasa rundung, yang bermakna mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa bullying merupakan hal sepele, apalagi jika dilakukan oleh anak-anak. Sebagian orang tua menganggapnya sebagai tingkah laku anak-anak yang wajar. Namun kenyataannya bullying merupakan tingkah laku yang bisa berdampak negatif yang sangat besar terutama bagi korbannya. Bullying bukan hanya akan meninggalkan bekas luka secara fisik, tetapi juga tekanan mental dan gangguan psikologis. Di sini saya akan menyampaikan rumusan masalah makalah saya, yaitu apa itu cyberbullying, bagaimana bentuk tindakan cyberbullying, apa dampak yang dirasakan oleh korban, dan bagaimana cara korban menangani cyberbullying. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, makalah ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan apa itu cyberbullying, mengetahui dampak cyberbullying, dan melakukan penanganan diri terhadap cyberbullying. Makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritoris maupun secara praktis. Secara teoriotis, makalah ini berguna sebagai pengembangan konsep pemahaman dan pembelajaran dalam mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan akibat cyberbullying. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi saya sendiri, yaitu dapat mempelajari cara mengatasi masalah cyberbullying, dan kepada para pembaca, yaitu diharapkan agar bisa mengatasi masalah cyberbullying. Dan makalah ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Melalui metode ini, penulis akan menguraikan permasalahan yang dibahas secara jelas dan komprehensif. Data teoriotis dalam makalah ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka, artinya penulis mengambil data melalui kegiatan membaca berbagai literatur yang relevan dengan tema makalah. Pengertian cyberbullying jika dilihat dari sudut pandang ilmu psikolog
Cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Menurut Willard, tahun 2005, cyberbullying adalah perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Menurut Durjana, tahun 2014, cyberbullying adalah perilaku agresif, intens, berulang yang dilakukan oleh individu dan perorangan dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu. Menurut Bauman tahun 2008, cyberbullying adalah penggunaan dari teknologi komunikasi modern yang ditujukan untuk mempermalukan, menghina, mempermainkan, atau mengintimidasi individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut. Lalu menurut William dan Guerra tahun 2007, cyberbullying adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, email, pesan gambar, atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam. Ciri-ciri cyberbullying. Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini antara lain: 1. Tidak ada kekerasan fisik. 2. Antara pelaku dan korban sangat sedikit terlibat kontak fisik. 3. Memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. 4. Memanfaatkan jaringan telekomunikasi media dan informatika secara global. Apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan kasusnya juga melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan negeri. Tipe-tipe tindakan cyberbullying. Pertama, flaming atau terbakar. Tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum, tindakan flaming merupakan provokasi, penghinaan, mengejek sehingga menyinggung orang lain. Lalu dampak yang dirasakan oleh korban ada: 1. Menarik diri dari lingkungan sosial. Lalu perasaan dikucilkan lingkungan. Lalu kesehatan fisik dan mental terganggu. Dan depresi hingga ingin bunuh diri. Lalu bagaimana cara korban menangani cyberbullying? Yang pertama, jangan direspon. Anda tidak perlu merespon komentar yang bersifat intimidatif, yang mencaci, mengejek, menghina, dan juga mencela. Jika Anda bereaksi, pelaku bullying akan puas dan akan terus-menerus melakukan ini. Lalu jangan balas dendam. Ibarat kalimat masuk kuping kiri keluar kuping kanan, Anda tidak perlu membalas dendam atas tindakan yang Anda terima. Jika Anda membalas secara terang-terangan, pelaku bullying akan terus mencari sekutu pembuli yang baru. Yang ketiga, simpan bukti bullying. Lebih baik bagi Anda untuk mengcapture bukti bullying yang dilakukan di media sosial, baik itu berupa pesan, foto, atau komentar, agar bisa ditunjukkan kepada pihak yang berwenang. Yang keempat, temukan pihak berwajib. Jika aksi cyberbullying terus-menerus berlangsung, kini saatnya Anda untuk melaporkan ke pihak berwajib, seperti pengelola medsos, guru, orang tua, kerabat dekat. Lalu kesimpulan pada makalah ini adalah: penanganan terhadap cyberbullying yaitu sangat penting dilakukan, karena dampak yang ditimbulkan sangat beresiko terhadap mental, pikiran, dan perilaku korban. Saran saya kepada pembaca yaitu untuk orang tua perlu perhatikan sang anak dalam bermedia sosial. Selain itu, orang tua penting memberikan dorongan terhadap anaknya yang menjadi korban, agar korban dapat terbuka terhadap orang tua apa yang sedang dialaminya. Sekiranya itu yang saya jelaskan tentang makalah ini. Mohon kritik dan sarannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.